Bapak Ibu, mari kita mengambil hati yang tenang di hadapan Tuhan, menerima sabdanya pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam perenungan kami pada pagi hari ini, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah waktu ini Tuhan senantiasa ada dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati bibir hamba-Mu supaya apapun yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sungguh sukacita yang besar, di mana kita boleh kembali dipertemukan bersama, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih di waktu yang indah ini kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini renungan kita terambil dari, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Di bawah satu perikop, perlengkapan rohani. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberikan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku bicara. Pada hari ini yang menjadi tema renungan kita yaitu menang di setiap pertempuran. Kalau kita melihat teks kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya seperti berada di medan peperangan. Memang faktanya demikian. Setiap hari kita harus berjuang melawan musuh yang tidak pernah berhenti menghancurkan pertahanan iman orang percaya. Musuh yang kita hadapi bukanlah sembarangan. Pertempuran yang harus dihadapi orang-orang percaya adalah pertempuran yang bersifat rohani, bukan pertempuran jasmani. Di mana musuh-musuh kita tidak kelihatan secara nyata karena berbentuk roh. Karena hidup ini merupakan suatu peperangan, sebagaimana dikemukakan oleh Rasul Paulus, seorang Kristen harus dipersiapkan dan diperlengkapi. Bukankah kehidupan kita juga merupakan suatu peperangan?
Karena kita bergumul dengan lawan-lawan yang memiliki kuasa gelap. Dan dengan banyak musuh yang hendak menjauhkan kita dari Allah. Kita memiliki musuh-musuh yang harus kita perangi. Kita sebagai seorang prajurit diharuskan berhati kuat dan dipersenjatai dengan baik. Kewajiban kita adalah mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdiri teguh melawan musuh-musuh kita. Paulus menasihatkan jemaat Efesus agar senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam melawan tipu muslihat iblis. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah apa saja perlengkapan senjata Allah yang dimaksud Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jadi dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama, saya menemukan ada 6 perlengkapan senjata Allah yang harus dimiliki oleh prajurit Kristus yang dimaksud oleh Paulus. Yaitu yang pertama, senjata kita sebagai prajurit Kristus dalam melawan musuh kita, yaitu yang pertama, berikat pinggang. Nah, maksudnya berikat pinggang apa? Nah, secara rohani, berikat pinggang artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran atau ketulusan adalah ikat pinggang kita. Dalam ayatnya yang ke-14. Dinubuatkan tentang Kristus bahwa ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Apa yang menjadi ikat pinggang Kristus? Harus juga menjadi ikat pinggang semua orang Kristen juga. Nah, Allah menginginkan kebenaran, yaitu ketulusan di dalam batin. Ini adalah kekuatan di pinggang kita, yang mengikat semua perlengkapan senjata lainnya. Dan oleh karena itu disebutkan pertama yang harus dimiliki adalah ikat pinggang atau kebenaran. Kebenaran-kebenaran itu harus melekat kepada kita seperti ikat pinggang melekat pada pinggang. Ini akan mengendalikan diri kita seperti ikat pinggang mengendalikan dan menahan tubuh. Ini adalah ikat pinggang prajurit Kristen yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi ikat pinggang adalah penyerahan diri kepada Allah dan kesiapan pribadi dalam kesungguhan untuk dipakai oleh Allah melakukan tugas-tugas untuk berperang dan memenangkannya. Melakukan kebenaran adalah tanda penyerahan diri kepada Allah dan itu juga yang menjadi tempat menggantungkan segala yang perlu dalam perjuangan kehidupan melawan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat. Lalu yang selanjutnya, perlengkapan rohani yang harus kita miliki untuk melawan musuh-musuh kita, yaitu harus memakai baju jirah atau berbaju jirah. Nah, baju jirah adalah pakaian yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai pelindung badan dari senjata tajam. Keadilan harus menjadi baju jirah kita. Baju jirah mengamankan organ-organ tubuh yang penting, melindungi jantung atau hati. Nah, keadilan Kristus yang dilekatkan kepada kita merupakan baju jirah kita terhadap panah-panah murka ilahi. Nah, keadilan Kristus yang tertanam di dalam diri kita adalah baju jirah kita untuk membentengi hati terhadap serangan-serangan yang dilancarkan iblis terhadap kita. Rasul Paulus menjelaskan hal ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya ke-8. Di mana di situ dikatakan bahwa berbaju jirahkan iman dan kasih. Karena dengan iman kita dipersatukan dengan Kristus dan dengan kasih dipersatukan dengan saudara-saudara kita. Nah, hal-hal ini akan menunjukkan ketaatan yang tekun dalam melakukan kewajiban kita kepada Allah dan berperilaku yang baik terhadap sesama. Kemudian hal yang ketiga, perlengkapan yang ketiga yang harus kita miliki supaya menang dalam peperangan adalah berkasut kaki atau harus memiliki sepatu. Nah, sepatu atau penutup kaki dari tembaga dahulu merupakan bagian dari perlengkapan senjata militer. Nah, penggunaannya adalah untuk melindungi kaki dari perangkap dan kayu-kayu tajam yang bisa diletakkan tersembunyi di jalan untuk menghalangi barisan musuh. Nah, karena orang-orang yang jatuh di atasnya tidak dapat berbaris dan berdiri teguh. Jadi kaki kita harus berkasutkan.
ya, harus berkasutkan kerelaan. Nah, ayat yang ke-15 ini dalam perbandingan King James Version, ya, kerelaan ini diartikan sebagai kesiapan. Ya. Kesiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Menyiratkan keadaan hati yang siap dan memiliki tekad untuk setia kepada Injil dan tunduk kepada ketetapan hati. Ketetapan hati harus menjadi seperti penutup bagi kaki kita. Kenapa kita harus berkasut kaki? Ya, supaya kita mampu berjalan dengan langkah yang tetap. Ya. Meskipun ada berbagai kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya yang akan kita hadapi di dalam peperangan. Kenapa harus juga kita memiliki kerelaan atau kesiapan dalam memberitakan Injil? Karena Injil, ya, adalah damai sejahtera. Karena membawa segala macam perdamaian. Perdamaian dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan dengan satu sama lain. Nah, ini juga bisa berarti menyiapkan jalan bagi penyambutan Injil, yaitu pertobatan. Menurut Dr. Whitby, dalam melihat Efesus 6 ayat 15 ini, dia memberikan pengertian bahwa supaya kamu siap bertempur, kenakanlah kasut Injil damai sejahtera. Berusaha keras memiliki pikiran yang suka damai dan tenang seperti yang diminta dalam Injil. Janganlah mudah dihasut atau mudah bertengkar, melainkan tunjukkanlah segala kelembutan dan segala kesabaran kepada semua orang. Dan ini pasti akan melindungi, ya, kita dari banyak godaan. Nah, seperti sepatu tembaga yang melindungi prajurit-prajurit dari perangkap-perangkap musuh. Kemudian, perlengkapan yang harus kita miliki supaya menang di dalam peperangan rohani. Yang keempat adalah perisai. Perisai apa? Yaitu iman. Nah, perisai istilah ini berhubungan dengan kata Yunani, yaitu yang diartikan pintu. Nah, ini menunjuk pada perisai yang besar 120 cm kali 60 cm untuk seluruh tubuh. Nah, ini terbuat dari kayu dengan penutup kulit dikelilingi oleh logam. Perisai ini direndam dalam air sebelum pertempuran sehingga bisa memadamkan panah berapi. Itulah yang dilakukan para prajurit sebelum ikut berperang, ya. Mereka harus diperlengkapi dan menggunakan perisai. Nah, ini adalah simbol perlindungan penuh, ya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya. Iman harus menjadi perisai kita. Kata dalam segala keadaan. Diartikan di atas segalanya, ya, atau yang paling utama, ya, kita harus mempergunakan perisai iman, ya, dalam melawan musuh-musuh kita, ya, dalam ikut berperang. Iman adalah segala-galanya bagi kita dalam masa pencobaan. Baju jira melindungi organ-organ penting, namun dengan perisai kita berputar ke segala arah. Kita harus sepenuhnya yakin pada kebenaran seluruh janji dan ancaman Allah. Karena iman yang demikianlah yang sangat berguna untuk melawan godaan. Nah, iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, musuh kita iblis di sini disebut si jahat. Dia jahat dari dalam dirinya sendiri dan dia berusaha keras membuat kita menjadi jahat. Godaan-godaannya disebut panah karena melaju dengan sangat cepat dan tidak terlihat dan menimbulkan luka yang dalam pada jiwa. Disebut panah api dengan mengibaratkan panah beracun yang biasanya membuat panas bagian-bagian yang dilukainya. Nah, jadi godaan hebat yang membuat jiwa terbakar api neraka adalah panah-panah yang iblis tembakan ke arah kita. Nah, jadi iman adalah perisai yang dengannya kita harus memadamkan panah api ini, ya, panah-panah api si jahat. Nah, ketika kita akan menerima panah-panah tersebut dan dengan demikian menumpukan panah itu supaya tidak bisa mengenai kita, nah, atau setidaknya tidak bisa melukai kita. Nah,
Iman yang bertindak berdasarkan firman Allah dan menerapkannya dapat memadamkan panah-panah godaan dari si iblis, dari yang si jahat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perlengkapan senjata yang harus kita miliki lagi dalam berperang melawan musuh-musuh kita supaya kita menang dalam pertempuran adalah harus punya ketopong. Nah, dalam Efesus 6 ayat 17 di situ kita perhatikan dikatakan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ini merupakan simbol dari pengetahuan orang percaya akan Injil dan pengharapan mereka dalam Kristus. Jadi ketopong adalah penutup kepala. Nah, salah satu dari perlengkapan yang lazimnya dipakai dalam perang untuk melindungi satu titik rawan manusia. Nah, kepala adalah tempat beradanya seluruh indera. Nah, kepala juga adalah tempat otak yang mengkoordinasi seluruh gerak tubuh, bahkan seluruh aktivitas kehidupan. Nah, karena itu, kepala sangat perlu untuk dilindungi dan pelindungnya adalah firman Allah. Nah, jadi, kepala kita ini harus diisi dengan firman Tuhan. Kepala yang terlindung adalah kemungkinan untuk bisa tetap berperang sampai pada kemenangan. Keselamatan harus menjadi ketopong kita. Itu pengharapan yang tertuju kepada keselamatan. Ketopong melindungi kepala. Pengharapan yang baik akan keselamatan yang memiliki dasar yang baik dan dibangun dengan baik akan menyucikan jiwa dan menjaganya supaya tidak dicemarkan oleh iblis. Kemudian selanjutnya adalah perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki, perlengkapan rohani yang harus kita miliki untuk menang dalam peperangan yaitu pedang. Firman Allah adalah pedang roh. Pedang adalah bagian yang sangat penting dan berguna dari perlengkapan seorang prajurit. Firman Allah sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi orang Kristen untuk bertahan dalam peperangan rohani dan berhasil di dalam pertempuran tersebut. Nah, firman Allah disebut pedang roh ya, karena firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dengan pedang ini kita bisa menyerang lawan kita. Firman Allah adalah pernyataan-pernyataan yang paling penuh kuasa untuk menolak godaan. Nah, Kristus sendiri menolak godaan iblis dengan memakai firman Tuhan dalam Matius 4 ayatnya yang keempat. Nah, firman Allah yang tersimpan di dalam hati kita akan melindungi dan akan melumpuhkan dan mematikan hawa nafsu dan kebejatan yang tersembunyi. Jadi pedang roh yaitu firman Allah. Paulus secara khusus mendefinisikan senjata penyerang dari orang percaya yaitu pengetahuan Alkitab dan doa. Wahyu Allah baik firman yang hidup Yesus Kristus dan firman tertulis yaitu Alkitab. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana iblis menyerang. Itulah sebabnya kita harus siap sedia dengan setiap hari menjadikan firman Allah ya, santapan kita dan setiap hari kita wujudkan dalam hidup kita. Nah, ini adalah 6 perlengkapan rohani ya, yang harus kita miliki jikalau kita ingin menang dalam peperangan. Nah, karena musuh-musuh kita adalah bukan musuh-musuh yang dapat dilihat mata secara fisik. Karena musuh kita adalah roh yang tidak bisa terlihat. Nah, jadi kita perlu diperlengkapi dan kita harus memiliki perlengkapan ini. Nah, yang pertama tadi adalah kita harus punya ikat pinggang, yaitu kebenaran. Lalu yang kedua, kita harus memiliki baju jirah, yaitu keadilan. Lalu kaki kita harus berkasut atau memiliki sepatu, ya, yaitu kerelaan kita dalam memberitakan Injil. Kemudian kita harus memiliki perisai, yaitu iman. Lalu yang selanjutnya yang harus kita miliki adalah mempunyai ketopong dan pedang roh. Nah, keenam hal ini ya, sebagai prajurit Kristus kita harus mempunyai ya, supaya kita boleh menang dan menghadapi musuh kita, si jahat yang mengelabui kehidupan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ada sebuah ilustrasi, ya,
Ada sebuah ilustrasi, suatu hari ya, iblis mengobrol perkakas kerjanya. Nah, seluruh perkakasnya dipanjang untuk dilihat calon pembelinya, lengkap dengan harga jualnya. Nah, barang yang dijual sungguh menarik dan semua barang kelihatan sangat berguna sesuai fungsinya. Harganya pun tidak mahal. Dan barang yang dijualnya antara lain dengking, iri, tidak jujur, tidak menghargai orang lain, tak tahu terima kasih, malas, dendam, dan lainnya. Di salah satu pojok ada satu perkakas yang bentuknya sederhana, ya, sudah agak aus atau sering dipakai, ya, sudah menjadi barang lama. Tetapi harganya sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, jadi salah satu calon pembeli ini bertanya, ini alat apa namanya? Kata si iblis, itu namanya putus asa. Lalu si pembeli ini bertanya, kenapa harganya mahal sekali? Padahal sudah aus dan sudah menjadi barang lama. Iblis pun menjelaskan, ya karena perkakas ini kan sangat mudah dipakai dan berdaya guna tinggi. Nah, saya bisa dengan mudah masuk ke dalam hati manusia dengan alat ini dibandingkan dengan alat lain. Nah, jadi begitu saya berhasil masuk ke dalam hati manusia, saya dengan sangat mudah melakukan apa saja yang saya inginkan terhadap manusia tersebut. Nah, barang ini memang aus karena saya sering menggunakan kepada hampir semua orang. Karena kebanyakan manusia itu tidak tahu kalau putus asa itu milik saya. Nah, jadi iblis juga mempunyai perkakas-perkakas Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga harus hati-hati. Bahkan yang sering kali pun kita gunakan dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya putus asa itu adalah perkakasnya si iblis. Nah, oleh sebab itu pada hari ini marilah sadari bahwa sesuatu yang bisa menjatuhkan kita, sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan, itu adalah perkakas-perkakas iblis yang digunakan untuk mengelabui kita. Nah, sehingga kita tidak menang untuk melawannya. Nah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, lawanmu si iblis berjalan keliling. Ya, sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah menyediakan peralatan rohani yang kita butuhkan. Tetapi kita harus menyadari kebutuhannya dan menyediakan diri dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah milik Tuhan. Seorang prajurit harus memahami pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan perang. Sadar atau tidak, bahwa sesungguhnya setiap hari kita berada di dalam peperangan rohani. Sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus agar mereka tetap kuat dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, atau senjata rohani, supaya mereka dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Iblis tidak pernah lelah bekerja untuk membuat orang percaya kepada Tuhan jatuh dalam cobaan dan berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, ya, boleh senantiasa menjadi sesuatu pegangan kita dalam melawan musuh-musuh kita, yaitu si iblis, sehingga kita tidak terbelenggu dosa. Dan mungkin pada situasi ini, ya, iblis sedang menggunakan berbagai perkakas-perkakasnya supaya kita jatuh dan tidak bisa memenangkan peperangan. Ya. Di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, mungkin banyak sedang berputus asa. Sudah banyak yang berkeluh kesah dengan keadaan ini. Tetapi ingatlah, ketika kita sudah mulai berputus asa dan menyerah dalam situasi keadaan kita yang kita alami pada saat ini, maka kita akan kalah dan tidak bisa memenangkan peperangan. Nah, oleh sebab itu, siap sedialah, pergunakanlah setiap perlengkapan senjata Allah yang sudah disediakannya bagi kita. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kita yang telah membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh membekali kami, di mana banyak yang Tuhan telah sediakan bagi kami sebagai perlengkapan
senjata kami dalam melawan musuh-musuh kami. Kami tahu Tuhan, musuh yang kami perangin pada saat ini bukanlah musuh yang kelihatan, tetapi musuh yang tidak kelihatan. Nah, oleh sebab itu Tuhan, biarlah perlengkapan rohani yang telah kami dengarkan pada hari ini boleh kami ambil dan boleh kami pakai untuk melawan kejahatan, melawan karya iblis dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menang dan mengalahkan iblis. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami mempergunakan setiap senjata rohani yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami kembali menyatukan hati kami, mau menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk GKBI yang senantiasa memperhatikan kebutuhan rohani jemaat Tuhan. Setiap kegiatan rohani, program-program rohani yang telah disusun oleh GKBI, senantiasa semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Sehingga Tuhan, lewat program-program tersebut Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengambil bagian dari pelayanan di ibadah online ini, baik itu ibadah hari Minggu dan ibadah kategorial. Tuhan terus perlengkapi kami supaya kami Tuhan boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, dan pelayanan kami Tuhan senantiasa boleh memberkati semua orang dan terlebih menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala kekurangan kami, Tuhan terus perlengkapi kami, supaya kami Tuhan terus melihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami dalam pelayanan kami. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap ekonomi GKBI, jemaat GKBI, Tuhan terus tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang juga senantiasa ikut campur tangan supaya setiap ekonomi GKBI Tuhan ada dalam genggaman tangan Tuhan dan semuanya dalam keadaan normal. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau pelihara kesehatan mereka. Biarlah mereka Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menyediakan kebugaran jasmani yang luar biasa, bahkan juga kesehatan rohani juga Tuhan Engkau berkati. Dan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap studi anak-anak GKBI. Tuhan juga terus memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi generasi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui pendidikan mereka Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak yang belum percaya kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Baik itu saudari Anita Setiani, Bapak Ferdinand Tajaya, saudara Violita Haristis Kristian, Ibu Nia Kristina Loanoto, Bapak Agus Setiaman Warubu. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh bersama-sama dan menyertai kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa saudara-saudara kami yang berulang tahun ini akan mendapatkan berkat Tuhan di tahun ini, dan karya Tuhan juga akan dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan setiap apa yang telah mereka cita-citakan, yang mereka rencanakan dalam tahun ini, Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan juga memberikan mereka hikmat serta kebijaksanaan, sehingga dalam menjalani hari lepas hari, mereka boleh menjadi berkat bagi sesama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap lembaga-lembaga Kristen, baik itu sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, dan lembaga lainnya. Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Jadikanlah lembaga-lembaga ini menjadi lembaga-lembaga yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati lembaga-lembaga Kristen Tuhan. Biarlah lembaga-lembaga Kristen ini menjadi wadah untuk memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan boleh disebarluaskan dan banyak orang yang percaya dan menerima Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan jajarannya Tuhan Engkau yang menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Dan bangsa kami ini Tuhan ada dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan
Untuk setiap kesehatan masyarakat Indonesia, Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia Tuhan selalu dipelihara Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk ekonomi dan politik dalam bangsa dan negara ini. Tuhan Engkau yang juga menangani setiap problema-problema yang terjadi di dalamnya. Biarlah kasih dan karunia Tuhan terus ada dalam negara kami ini, sehingga negara kami ini Tuhan boleh menjadi negara yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap pokok-pokok doa yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan turun tangan bekerja dalam setiap doa-doa kami, dan kami tahu Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya, karena kami meyakini Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kami juga mau menyempurnakan doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.